Kelompok 2 akan menceritakan tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Saya Sofia Amelisa. Saya Rahma Latifah. Dan saya Stefania. Selamat menyaksikan. ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات. أما الموتة التي كتب الله فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. Belum juga Rasulullah SAW dimakamkan, sebuah krisis politik muncul. Kaum Ansor atau penduduk asli Madinah berkumpul di sebuah pendopo bernama Saqifah Bani Sa'idah. Mereka merasa perlu segera menunjuk pemimpin agar tidak terjadi perpecahan. Abu Bakar dan Umar bergegas ke sana. Terjadi perdebatan yang alot namun tetap beradab. Kaum Ansor mengusulkan pemimpin dari kalangan mereka. Begitu pula kaum Muhajirin. Namun, dengan kebijaksanaannya, Abu Bakar mengingatkan bahwa pemimpin haruslah sosok yang bisa diterima oleh seluruh kabilah Arab. Melihat situasi yang mulai memanas, Umar bin Khattab tiba-tiba meraih tangan Abu Bakar dan membayatnya atau menyatakan setia. Langkah ini diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama. Masa jabatannya singkat, hanya sekitar 2 tahun, dari 632 sampai 634 Masehi. Namun, ini adalah masa yang paling menentukan hidup matinya Islam. Baru saja menjabat, ia langsung dihantam badai hebat yang disebut Perang Riddah, seperti munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku mendapat wahyu. Gerakan anti zakat, itu banyak kabilah yang merasa bahwa kewajiban zakat hanya berlaku saat nabi masih hidup. Dan kemudian murtad massal, beberapa suku kembali ke ajaran jahiliyah. Banyak sahabat menasihati Abu Bakar untuk lunak saja. Tapi Abu Bakar menunjukkan ketegasan luar biasa. Ia berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat meski hanya seutas tali unta, aku akan memerangi mereka." Adapun pencapaian monumental dari Abu Bakar ialah pembukuan Al-Quran. Di masa inilah, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dibukukan. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan catatan-catatan wahyu dari pelepah umma hingga tulang belulang. Inilah cikal bakal mushaf yang kita baca hari ini. Adapun akhir hayat dan estafet kepemimpinan, 2 tahun berlalu, Abu Bakar jatuh sakit. Belajar dari kekacauan di Saqifah, Abu Bakar tidak ingin umat Islam bingung lagi. Ia melakukan survei kepada para sahabat, lalu secara resmi menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
Abu Bakar wafat dengan tenang, meninggalkan warisan berupa negara yang stabil dan kokoh. Ia dimakamkan tepat di samping Rasulullah, sebagaimana ia selalu berada di samping Nabi semasa hidupnya. Tongkat estafet pun berpindah ke tangan Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, yang nantinya akan membawa Islam meluas hingga ke Persia dan Romawi. Bayangkan, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, yang langkah kakinya membuat tanah seolah bergetar, dan suaranya menggelegar penuh wibawa. Dialah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, ia adalah musuh yang paling ditakuti. Namun, setelah hidayah menyentuh hatinya, ia menjadi benteng terkuat bagi umat. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, beban berat kepemimpinan diletakkan di pundaknya pada tahun 13 Hijriah. Rasulullah menjulukinya sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bawah tangannya, Islam tidak hanya sebuah agama, tapi berubah menjadi peradaban dunia yang besar. Masa kepemimpinan Umar adalah masa ekspansi atau perluasan wilayah yang paling luar biasa. Hanya dalam 10 tahun, pasukan Islam berhasil membebaskan wilayah yang sangat luas. Mulai dari Kekaisaran Persia yang megah, hingga wilayah Syam atau Suriah yang dikuasai Romawi. Namun, ada satu momen yang paling mengharukan. Saat penaklukan Yerusalem, Umar tidak datang dengan kereta kencana atau pasukan yang angkuh. Ia datang ke kota suci itu hanya dengan satu unta, yang ia kendarai bergantian dengan pembantunya. Saat tiba di gerbang kota, kebetulan giliran pembantunya yang naik unta dan Umar yang menuntunnya. Penduduk Yerusalem tertegun. Inilah pemimpin dunia yang agung itu? Begitu rendah hatinya, namun sangat berwibawa. Ia menjamin keamanan gereja, rumah ibadah, dan nyawa penduduk non-muslim di sana. Inilah wajah keadilan Islam yang sebenarnya. Umar bukan hanya panglima perang, ia adalah administrator ulung. Dialah yang pertama kali membentuk struktur negara modern. Beliau mendirikan yang pertama Baitul Mal, lembaga keuangan yang mengelola harta negara untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, Diwanul Jund, departemen militer untuk mendata dan menggaji tentara secara profesional. Yang ketiga, kalender Hijriah. Dialah yang menetapkan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan umat Islam agar kita memiliki identitas sendiri. Yang keempat, sistem peradilan. Umar menunjuk hakim-hakim yang jujur dan independen untuk memastikan hukum tegak bagi siapa saja, bagi rakyat jelata maupun pejabat. Meskipun ditakuti oleh musuh, di hadapan rakyatnya yang lemah, hati Umar sangatlah lembut. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur. Suatu malam, Umar berkeliling Madinah untuk memastikan keadaan rakyatnya. Ia mendengar tangisan anak-anak dari sebuah gubuk tua. Ketika masuk, ia melihat seorang ibu yang sedang menjerang air dalam kuali yang berisikan batu. Ibu itu berkata, "Aku memasak batu ini hanya agar anak-anakku tertidur karena mengira makanan akan segera datang. Padahal kami tidak punya apa-apa." Mendengar hal itu, Umar menangis. Ia langsung berlari ke Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum yang sangat berat di pundaknya.
Saat pembantunya ingin membantu, Umar menolak dan berkata, "Apakah kau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Beliau sendiri yang memasakkan makanan itu, hingga anak-anak tersebut kenyang dan kemudian tertidur. 10 tahun masa keemasan itu harus berakhir dengan tragedi. Saat sedang mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi, Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Umar tidak menanyakan siapa yang membunuhnya demi dendam, melainkan ia bersyukur bahwa yang membunuhnya bukanlah seorang muslim yang bersujud kepada Allah. Umar bin Khattab meninggalkan kita dengan warisan yang abadi, bahwa kepemimpinan bukan tentang kemewahan, tapi tentang tanggung jawab yang akan dihisap di akhirat. Ia adalah singa padang pasir yang hanya hatinya hancur melihat rakyatnya lapar, dan tangannya membangun pondasi peradaban Islam yang teguh hingga hari ini. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan dimulai dengan penuh kegemilangan, di mana Islam tersebar luas hingga ke pelosok dunia, dan Al-Quran disatukan dalam satu mushaf yang kita baca hingga hari ini. Beliau adalah sosok yang sangat lembut dan dermawan, namun justru kelembutannya diuji dengan munculnya fitnah dan pemberontakan di akhir masa jabatannya. Detik-detik yang paling mengharukan adalah ketika rumah beliau dikepung. Namun, Utsman dengan tegas melarang para sahabat untuk mengangkat senjata untuk membelanya, karena beliau tidak sudi ada satu tetes pun darah orang muslim yang tumpah demi nyawanya. Beliau akhirnya wafat dalam keadaan syahid saat sedang berpuasa dan membaca Al-Quran, meninggalkan duka mendalam yang menjadi awal ujian berat bagi persatuan umat Islam. Di bawah Utsman, Islam tidak lagi hanya tangguh di darat, tapi juga di laut. Beliau membangun angkatan laut Islam pertama untuk melindungi wilayah Mesir dan Syam dari serangan Bizantium. Wilayah Islam meluas hingga ke Afrika Utara atau Tunisia dan sebagian wilayah Eropa atau Siprus. Estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di tengah situasi yang sangat kacau dan penuh luka akibat wafatnya Utsman, Ali, sang gerbang ilmu yang pemberani, harus memimpin dengan memikul beban sejarah untuk menyatukan kembali hati umat yang sedang terpecah dalam berbagai konflik internal. Meski hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, seringkali hanya makan roti kering meski beliau adalah pemimpin tertinggi. Ali tetap menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap lawan politiknya sekalipun. Perjalanan hidup beliau berakhir dengan penuh haru saat beliau syahid ditebas ketika menimami sholat subuh. Sebuah akhir dari era Khulafaur Rasyidin yang menutup babak pengabdian tulus para sahabat terbaik Rasulullah bagi agama ini.